Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai subgrup dari suatu himpunan G. Di sini diketahui himpunan G dengan elemen I, R kuadrat, R pangkat 3, X, B, Y, A dengan dimana himpunan G dengan operasi perkalian merupakan suatu grup, dan himpunan H dengan elemen I, R kuadrat, X, Y adalah subgrup dari G. Untuk yang ditanya yang pertama itu tentukan koset kanan dari H di G dan koset kiri dari H di G. Yang kedua itu kita akan membuktikan teorema 7.1, 7.3 dan 7.7. Pertama kita jawab. Untuk pertanyaan yang pertama itu kita akan menentukan koset kanan dan koset kiri dari H di G. Di sini dapat kita lihat koset kanannya yaitu ada HI, HR kuadrat, HR pangkat 3, H dikali E, X, H dikali B, H dikali Y, dan H dikali A. Nah, di sini kita peroleh bahwa koset kanannya yang pertama itu HI sama dengan H dikali R kuadrat sama dengan H dikali X sama dengan H dikali Y, dan yang kedua itu kita dapatkan H dikali R sama dengan H dikali R pangkat 3 sama dengan H dikali B dan sama dengan H dikali A. Untuk yang koset kiri ini dapat kita lihat untuk hasil kali antara H dengan elemen-elemen lainnya itu sama dengan koset kanannya. Untuk operasinya itu walaupun dibalik itu hasilnya tetap sama, dan sehingga kita peroleh untuk yang pertama itu I dikali H sama dengan R pangkat 2 sama dikali H sama dengan X dikali H sama dengan Y dikali H. Untuk yang kedua itu menghasilkan R dikali H sama dengan R pangkat 3 dikali H sama dengan B dikali H sama dengan A dikali H. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa koset kanan dan koset kiri itu sama. Oke, baiklah. Nah, di sini untuk yang langkah yang kedua, soal yang kedua yaitu kita akan menunjukkan dengan teorema 7.1. Berdasarkan teorema 7.1, H adalah subgrup dari G dan elemen I, R kuadrat, X, dan Y merupakan elemen dari H, maka H sama dengan H dikali H sama dengan H, R kuadrat sama dengan H sama dengan H, dan HX sama dengan H, dan HY sama dengan H. Terlihat pada penjelasan di atas bahwa untuk yang pertama itu H1 dengan elemen I, R kuadrat, X, Y sama dengan H, dan dengan elemen I, R kuadrat, X, dan Y, dan seterusnya seperti itu. Dan lanjut untuk teorema 7.3 berdasarkan koset kanan dari H di G, maka diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, untuk panah ke kanan, jika I elemen HR kuadrat, R kuadrat elemen HX dan X elemen HY, atau Y elemen HI, maka HI sama dengan HR kuadrat sama dengan HX sama dengan HY. Jika E elemen HR pangkat 3, R pangkat 3 elemen HB dan B elemen HA, atau A elemen dari HR, maka HR sama dengan HR pangkat 3 sama dengan HB sama dengan HA. Untuk panah ke kiri itu jika H1 sama dengan HR kuadrat sama dengan HA sama dengan HY, maka I elemen HR kuadrat, R
kuadrat elemen HX dan X elemen HY atau Y elemen HR sama dengan HR pangkat 3 sama dengan HB sama dengan HA, maka R elemen HR pangkat 3, R3 elemen dari HB dan B elemen dari HA atau H elemen dari HR. Untuk teorema 7.7 untuk G dengan operasi perkalian adalah grup dan H dengan elemen I, R kuadrat X, Y merupakan subgrup dari G. Pertama kita ambil R pangkat 3, B dan A merupakan elemen dari G, dan R pangkat 3, B dan A bukan elemen dari HI, bukan dari HR pangkat 2, HX ataupun HY. Maka HR, pangkat 3 ditambah, HB, HA tidak sama dengan HI ataupun HR pangkat 2, HX dan HY. Berdasarkan pemetaan F, fungsi F, HI menuju HR di mana HI sama dengan HI elemennya yaitu I, R pangkat 2, X, Y dengan himpunan HR dengan elemennya R pangkat 3, B dan A, dapat terlihat bahwa N HI sama dengan N HR di mana merupakan banyak anggota himpunan, maka terbukti bahwa HI kongruen dengan HR.